العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Kita masuk dalam bahasan yang baru. Qala al-muallifu hafizahullah, hukmul udhri bil jahli fi man ya'budul qubura. Hukum al-udhr bil jahl kepada orang-orang yang mengibadahi kuburan-kuburan. Pertanyaan diajukan kepada Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah, beberapa pertanyaan. Berkata penanya di sini, fi biladina dhallal katsiru bisababit turuqis sufiyah. Di negeri kami banyak orang-orang tersesat disebabkan karena tarekat-tarekat sufi. Haitsu ya'buduna al-qubura, dari sisi mereka beribadah kepada kuburan-kuburan, wa yad'una ghairallahi, dan mereka berdoa kepada selain Allah. Wa minhum hafazatun li kitabillahi wa a'immatun lil masajid, di antara mereka bahkan ada yang hafal Al-Qur'an, dan di antara mereka adalah imam-imam di masjid-masjid. As-su'alu yatakawwanu min faqaratin samahata syekh. Pertanyaannya di sini terdiri dari beberapa bahasan. Yang pertama, hal haula'i kuffarun bisabab irtikabihim lisyirki wa li'adami ma'rifatihim litauhid. Apakah mereka itu semua kufar disebabkan karena terjatuhnya mereka dalam kesyirikan, dan disebabkan pula karena ketidaktahuan mereka terhadap permasalahan tauhid? Idza kanu yajhaluna ma'na la ilaha illallah, yaitu mereka jahil terhadap makna la ilaha illallah. Wa hal yu'dzaruna bil jahl, apakah mereka diberi udzur atas ketidaktahuannya? Dan bahasan ini bukanlah bahasannya para a'immatud da'wah saja, bukanlah materi yang dibahas dalam madrasahnya, kurikulum pembelajarannya para a'immatud da'wah saja. Bahkan para a'immah di masa itu membahas dengan bahasan yang serupa. Yang paling menonjol dalam hal itu adalah Al-Imam As-San'ani rahimahullah di Yaman. Bagaimana beliau menyebutkan di dalam risalah beliau Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, pensucian akidah dari noda-noda kekufuran. Dalam risalah tersebut beliau membahas berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang mengagungkan wali-wali yang sudah meninggal, sosok-sosok orang-orang saleh. Kemudian As-San'ani dalam risalah tersebut menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan kepada Islam dengan bertabarruk, dengan mengagungkan, melakukan ibadah-ibadah di kuburan-kuburan tersebut, dijelaskan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun Arab. Beliau mengatakan, ainu ma fa'alahul musyrikun, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan kepada Islam di masa itu, di masa beliau. Naam. Dan ini permasalahan yang merata tersebar di negeri-negeri Islam pada waktu itu. Beliau katakan itulah hakikat apa yang dilakukan oleh kaum musyrikun Arab. Kemudian dalam risalah tersebut As-San'ani mengatakan wasaru bihi musyrikin, maka jadilah mereka dengan tindakan mereka mengagungkan wali-wali orang yang sudah mati tersebut, beristighatsah, berdoa kepada mereka, meminta hajat-hajat kepada mereka. Naam, dikatakan wasaru bihi musyrikin, jadilah mereka dengan itu musyrik. Wala yanfa'uhum qauluhum nahnu la nusyriku billahi syai'a. As-San'ani dalam risalah tersebut menjelaskan, tidak bermanfaat ucapan mereka yang menyatakan kami tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kami tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Berarti dari sini diketahui enggak apa yang ada di dalam hati mereka? Diketahui. Kenapa? Karena mereka menyatakan kami tidak memaksudkan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Sama dengan hujahnya orang-orang musyrikun Arab. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa haula'i syufa'una 'indallah, sama. Naam. Tapi bersamaan dengan itu, As-San'ani mengatakan saru bihi musyrikin. La yanfa'uhum qauluhum nahnu la nusyriku billahi syai'a. Kenapa? Li'anna fi'lahum yang zahir, karena perbuatan mereka yang zahir, akdzaba qaulahum, yang juga zahir, di mana zahir itu adalah bentuk realisasi dari apa yang ada di dalam hati. Naam. Ini bantahan kepada mereka yang mempropagandakan pemikiran irja di masa ini. Tsumma qala fa in qult,
Kemudian beliau As-San'ani, sebelum kita baca jawaban Syekh bin Baz, kemudian San'ani dalam risalah tersebut, antum punya kitabnya kan? Antum bisa merujuk. Naam. Beliau memaparkan fa'in qulta, seandainya kamu mengatakan hum jahilun, mereka itu orang-orang jahil, bodoh. As-San'ani mencoba memaparkan argumentasi di situ, dialog. Anahum musyrikuna bima yaf'alun, mereka itu jahil, bahwasanya mereka itu menjadi syirik dengan apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka lakukan. Qultu, maka saya katakan, siapa? As-San'ani mengatakan, qad kharrajal fuqaha'u fi kutubil fiqh fi babir riddah anna man takallama bi kalimatil kufri yakfur. Para fuqaha telah mengeluarkan, memaparkan di kitab-kitab fikih dalam bab ar-riddah, kemurtadan, bahwasanya siapa saja yang mengucapkan ucapan kekufuran maka dia kufur, jadilah dia kafir. Wa illam yaqsid ma'naha, meskipun pengucapnya tidak memaksudkan maknanya. Maksudnya memaksudkan apa? Kekufuran. Memaksudkan lafaz, memaksudkan perbuatan, tapi tidak memaksudkan kekufuran. Al-Murji'ah, Murji'ah kontemporer, kalau antum dapati di pernyataan-pernyataan mereka, dipersyaratkan bagi orang yang mengucapkan ucapan kufur harus memaksudkan dengan itu kekufuran. Kalau dia nggak maksud kufur, maksudnya apa? Ya istihza, maksudnya bercanda, maksudnya ini, itu tidaklah membatalkan keimanan. Wah, pernyataan mereka banyak termaktub, rekaman-rekaman mereka juga. Dikatakan wa illam yaqsid ma'naha la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apa? Mereka sudah memaparkan alasannya, bukan? Innama nakhudhu wa nal'ab. Naam, kami hanya sekedar bermain-main dan bersedagurau. Mereka tidak memaksudkan dengan itu kekufuran, tapi bersama dengan itu jatuh. Kenapa? Karena lafaz itu secara zatnya berkonotasi negatif. Enggak perlu dilihat maksud atau baik atau enggaknya. Yang penting makna itu dia tahu bahwa makna itu konotasinya negatif, meskipun dia tidak maksudkan padanya kekufuran, jatuh kekufuran. Nah, adapun Murji'ah tidak. Murji'ah kontemporer membatasi bahwasanya harus dipersyaratkan pengucap kekufuran itu tervonis kafir apabila dia memaksudkan padanya kekufuran. Ujung-ujungnya apa? Kekufuran hanya pada hati. Hasrul kufur fil i'tiqad. Naam. Wa illam yaqsid ma'naha, katanya As-San'ani. Kemudian As-San'ani mengatakan wa hadha dalun ala annahum la ya'rifuna haqiqatal Islam wala mahiyatat tauhid. Karena As-San'ani mengatakan, dan itu semua menunjukkan dalil bahwasanya mereka tidak mengetahui hakikat Islam itu apa dan tidak tahu pula intisari dari tauhid itu apa. Kemudian dikatakan fasaru hina idzin, maka jadilah ketika itu, karena mereka tidak tahu hakikat Islam, tidak tahu intisari tauhid itu apa, fasaru hina idzin kuffaran kufran asliyah. Maka jadilah mereka ketika itu kufar dengan kekufuran yang asli. Maknanya mereka belum pernah menjadi seorang muslim, karena muslim punya syurut. Naam. Kufran asliyan, bukan kufran riddah. Naam. Jadi orang-orang yang jahil, naam, terhadap asasuddin, terhadap tauhid la ilaha illallah, berarti hakikatnya mereka belum berislam. Ketika mereka terjatuh dalam kesyirikan, naam, mereka musyrik syirkan aslian, mereka adalah seorang musyrik dengan kesyirikan yang asli. Nah, karena tidak terwujud syurut untuk Islam itu tegak padanya, ditambah adanya mawani, penghalang untuk Islam itu ada padanya. Apa penghalangnya? Kekufuran, kesyirikan, wa adamul ilmi bi la ilaha illallah, dengan hakikat Islam, tidak tahunya mereka, ketidaktahuan terhadap hakikat Islam dan intisari tauhid. Ini ucapannya As-San'ani rahimahullah, yang hidup semasa dengan Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Nah, jadi bahasan berkaitan dengan materi tauhid al-uluhiyah dan segala yang terkandung padanya, ini bukan bahasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja. Bahkan para a'immah di masa itu telah membahasnya. Naam. As-San'ani, Asy-Syaukani, karena mendapati praktek-praktek seperti itu nyata merata. Bahkan di awal kitab Tathhirul I'tiqad, As-San'ani mengatakan, menjelaskan kenapa kok beliau menulis risalah Tathhirul I'tiqad. Beliau jelaskan sebabnya adalah karena beliau dapati kesyirikan sudah merata di negeri-negeri Islam, di Syam, di Mesir, di Yaman. Nah, beliau jelaskan dengan mendetail. Baik, kita baca sekarang jawaban dari Syekh Abdul Aziz bin Baz.
Sebelumnya, wa hal yu'dzaruna bil jahli, pertanyaan yang diajukan kepada Syekh. Wa hal yu'dzaruna bil jahl? Apakah mereka diberi udzur atas kejahilan mereka? Am hum kuffarun? Apakah mereka itu kufar? Wajihuna ala dha'i hadha su'ali jazakumullahu khaira. Maka berilah arahan kepada kami sesuai dengan pertanyaan tersebut. Jazakumullahu khaira. Kemudian Syekh Abdul Aziz menjawab, Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Setelah beliau mengucapkan hamdalah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, laqad dallal kitabul aziz wa sunnatul mutahharatu ala bayani tauhidillahi jalla wa ala. Sungguh benar-benar Al-Kitabul Aziz, Al-Quran dan As-Sunnah yang suci telah menunjukkan, telah membimbing, telah mengarahkan, telah menjelaskan berkaitan dengan penjelasan terhadap tauhidullah jalla wa ala, yaitu tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah. Karena inilah wadhifah, profesi para nabi, mengemban, mengusung misi untuk menebarkan tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-ibadah. Seluruh para nabi. Dan tauhid al-ibadah termasuk sejelas-jelas perkara secara mutlak. Alal itlaq, bahasan berkaitan dengan tauhid al-ibadah, ifradullahi bil ibadah. Na'ama lakum min ilahin ghairuh fa'lam annahu la ilaha illallah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Kemudian Allah jelaskan di situ perkara-perkara rububiyah yang diimani oleh manusia. Kenapa kok kita harus u'budu rabbakum, mengibadahi Rabb? Apa itu ibadah? Mereka tahu ibadah yaitu memberikan hak ibadah hanya kepada Allah. Kemudian ditegaskan di situ, disindir manusia untuk menyadari bahwasanya kalau Allah itu Rabbul Alamin, ya sudah Allah saja yang berhak untuk diibadahi, dipersembahkan padanya hak ibadah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dan itu tidak mereka ingkari, tidak diingkari oleh manusia kalau Allah itu yang menciptakan mereka. Kalau begitu, ya ubudullaha ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dijelaskan bagaimana Allah alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, na'am was samaa binaa. Perkara-perkara rububiyah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Kemudian Allah tegaskan yang menurunkan air sebagai sumber rizki bagi kehidupan manusia di muka bumi itu juga Allah. Kemudian Allah jelaskan bagaimana dengan air itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman, rizqan lakum, sebagai apa? Sebagai rizki bagi kalian. Itu tidak diingkari sedikit pun oleh umat manusia. Nah, kalau begitu harusnya kalian imani Allah satu-satunya dalam hal itu, berarti harusnya satu-satunya juga Allah yang berhak untuk diibadahi. Perkara yang sebenarnya gamblang sekali. Makanya para nabi dan para rasul ketika diutus kepada umat manusia itu hanya sekedar menyadarkan, ini loh perkara yang kalian imani. Makanya hujjah di dalam Al-Quran konsepnya seperti itu, mengilzam manusia untuk mengimani tauhid al-uluhiyah, menunggalkan Allah dalam ibadah atas keyakinannya mereka terhadap tunggalnya Allah dalam perkara rububiyah. Kalau tidak gitu kalian kontradiksi nih, terjatuh dalam kontradiksi yang akut. Nah, makanya disadarkan untuk itu. Dan kalau kita renungi hujah-hujah di dalam Al-Quran seperti ini, selalu Allah berhujjah dengan perkara-perkara rububiyah, yaitu terhadap perkara yang mereka imani. Makanya dijelaskan di sini berarti bahasan tentang tauhidullah jalla wa ala termasuk sejelas-jelas perkara yang dengannya Allah turunkan Alkitab, materinya berkaitan dengan itu. Allah utus para rasulnya membawa misi dan dakwah yang seperti itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, selalu an ibudullaha wajtanibut taghut. Naam. Jelas bahasan berkaitan dengan tauhid al-ibadah adalah sejelas-jelas materi di dalam Al-Quran alal itlaq. Wa ala anwa'i syirkil akbar. Dan juga Allah telah jelaskan macam-macam kesyirikan akbar. Al-Quran telah jelas menjelaskan syirik-syirik akbar. As-Sunnah pun begitu. Faman talabbasa bisyirki min sa'irin nasi wa huwa bainal muslimin fi man balaghahu al-Qur'an wa sunnah fa innahu yuhkamu alaihi bisyirki. Siapa saja yang terpapar dengan kesyirikan, kesyirikan akbar,
min sairin nas, dari seluruh umat manusia tanpa terkecuali, dalam keadaan halnya huwa bainal muslimin, di antara kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, bermakna Islam itu sampai, Islam itu tegak. Lebih-lebih lagi dia menisbatkan sebagai pemeluk Islam. Naam, kepada orang-orang yang telah sampai padanya Al-Qur'an, di sana ada Al-Qur'an, mungkin untuk dia jangkau, mungkin untuk dia cari tahu. Dan di sana juga ada sunnah, di sana ada para pendakwahnya lagi. Naam, maka siapa saja yang kondisinya seperti ini, dia jatuh dalam kesyirikan akbar, maka ditetapkan hukum atasnya dengan kesyirikan, pelakunya sebagai musyrikun kafir. Karena hujjah telah tegak. Allah perintahkan, kalau yang tidak tahu Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahuinya. Makanya seukuran keberadaan ahlul ilmu di suatu wilayah itu tegak. Naam, hujjah Allah atas manusia. Karena apa? Karena Allah perintahkan untuk manusia bertanya kepada mereka. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah perintahkan untuk berilmu, mengilmui, mencari tahu, mempelajari. Qala Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala Jalla wa Ala berfirman, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liundhirakum bihi wa man balagh. Nabinya diperintahkan untuk mengatakan, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini. Untuk apa? Liundhirakum bihi, dhamir kembali kepada Al-Qur'an, liundhirakum bil Qur'an. Berarti hujjah telah tegak dengan Al-Qur'an. Al-Quran itu turun dalam keadaan berbahasa Arab. Orang Arab itu memahami, tegak hujjah bagi mereka yang paham bahasa Arab. Yang tidak paham bahasa Arab, Al-Quran telah diterjemahkan ke sekian bahasa, tegak hujjah. Naam. Sampai padanya Al-Quran, bisa dijangkau tentang Al-Quran, tentang artinya, tentang terjemahannya. Naam. Telah tegak hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan liundhirakum, agar aku memberikan peringatan kepada kalian bihi, dengan Al-Quran. Naam. Wa man balagh, dan kepada siapa saja yang telah sampai padanya Al-Qur'an. Dia dengar, oh di sana ada Al-Qur'an, di sana ada umat Islam, di sana ada ada agama namanya Islam, ada nabi. Naam. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diimani oleh umat Islam. Tegak hujjah. Kenapa? Karena seseorang punya dasar rububiyah yang dia bawa secara fitrah. Harusnya itu membuat dia untuk tergerak, mencari tahu, bertanya, merenungkan tentang apa yang ada pada dirinya. Betapa banyak Allah singgung tentang penciptaan alam semesta, penciptaan langit dan bumi. Naam. Allah katakan itu adalah ayat bagi ulil albab. Naam. Kemudian pada diri-diri manusia itu sendiri ada ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah untuk direnungi. Manusia diperintahkan untuk berpikir tentang penciptaan dirinya, bagaimana tidak ada kemudian menjadi ada. Perkara-perkara yang harusnya menggugah kesadaran manusia itu sendiri. Harus ada pada titik tertentu dalam kehidupannya. Naam, harus sampai dia pada suatu momen di mana saya untuk apa hidup ini? Kenapa? Karena Allah bekali dia dengan akal. Allah bekali dia dengan hati nurani sebagai seorang manusia makhluk. Nah, harusnya itu dapat menggerakkan dirinya. Dia harus tergerak mencari tahu. Jadi tidak ada udzur. Al-haq telah jelas. Agama Islam telah tersebar luas, terdengar luas. Wa qala Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, balligh, dakwahkan, sampaikan. Ma unzila ilaika, ma mausulah, apa saja yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Bermakna tidak ada satupun materi dalam syariat yang disembunyikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah sempurna agama dan syariat beliau, tersampaikan semuanya. Jadi tidak ada yang samar lagi. Materi kesyirikan itu jelas, gamblang. Wa qala jalla wa ala fa inna ma 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Allah katakan pula, hanyalah bagimu itu al-balagh, menyampaikan, mendakwahkan saja. Dan bagi kami perhitungannya. Faman balaghahul Qur'anu al-'azim wa sunnatul mutahharatu thumma ta'ata syirka yuhkamu 'alaihi bisyirk. Maka siapa saja, man termasuk lafaz-lafaz umum, siapa saja yang telah sampai padanya Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian dia melakukan kesyirikan, maka dihukumi atasnya dengan kesyirikan.
Ini hukum asal, jangan dibalik. Siapa saja yang melakukan kesyirikan maka dia musyrikun kafir. Hukum asal. Ada di sana pengecualian ketika dia mukroh terpaksa, ketika dia hilang akalnya tanpa sadar karena saking gembiranya, atau karena saking sedihnya, atau karena saking tanpa sadar dia kehilangan sepersekian dari kesadaran dirinya. Maka ini dikecualikan. Kenapa? Karena batasan syariat ada pada akal. Ketika akalnya hilang, rufi'al qalam, seukuran dengan hilangnya akal tersebut. Atau dia terpaksa mukrah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dua itu pengecualiannya. Jangan kemudian dibalik. Hukum asal adalah tidak setiap orang yang terjatuh dalam kesyirikan maka dia musyrik. Bahkan hukum asalnya setiap yang terjatuh dalam kesyirikan maka dia musyrik. Baru nanti ada pengecualian di sana sesuai dengan dalilnya, kecuali apabila dia terpaksa atau hilang akalnya. Nah, ini propaganda yang terbalik. Kenapa sebabnya? Karena bahasannya kita bahas orang-orang yang hidup di antara kaum muslimin, syiar-syiar Islam tegak di sekitarnya. Kenapa dia langsung divonis syirik tanpa ada udzur sedikit pun? Litasahulihi, karena bermudah-mudahan dirinya tidak menaruh kepedulian terhadap agamanya, acuh tak acuh, masa bodoh. Khalas, tegak, termasuk dari al-i'rad, pembatal keislaman yang ke-10. Al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Allah tegaskan, na'am, siapa yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang disebutkan ayat-ayat Rabb-nya, sampai ayat-ayat Rabb-nya kepadanya, kemudian dia berpaling, tidak mau mempelajarinya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Untuk urusan dunia semangat mencari tahu, mempelajari. Naam, tapi untuk urusan akhirat mereka ghafil. Mereka-mereka yang orang-orang seperti ini kalau terjatuh dalam kesyirikan, ya bagaimana bisa diberi udzur? Kalau begitu, yang mending kita jahil saja. Naam, ini propaganda yang tertolak. Wa adami inayatihi bima aujaballahu alaihi minat tafaqquhi fid dini wal basirah, dan disebabkan karena tidak adanya perhatian darinya terhadap apa yang Allah wajibkan atasnya, berupa apa? Berupa tafaqquh fid din. Harus dia melek terhadap permasalahan agamanya, wal basirah, dan dia bisa memahami agamanya. Fa idza kana yad'ul amwat wa yastaghitsu bil amwat aw bin nujumi aw bil asjari wal ahjari aw bil asnami aw bil jin yad'uhum wa yastaghitsu bihim yanzuru lahum fa hadza syirkun akbar. Apabila seseorang berdoa kepada mayat-mayat, tak peduli siapapun mayatnya itu, mau nabi kah, wali kah, habib kah, naam, beristighatsah, meminta perlindungan, atau terhadap bintang-bintang, terhadap pohon-pohon yang dikeramatkan, terhadap batu-batu, kuburan-kuburan, berhala, jin, apapun wujudnya, naam, bernadar untuk mereka, beristighatsah kepada mereka, itu semua syirik akbar. Yustatabu min dzalika, maka pelakunya diminta untuk bertaubat dari yang demikian. Ini berkaitan dengan infadul hukmi na'am al-mutarattabi alaihi, penegakan hukum yang terkonsekuensikan dari kesyirikan dia. Ranahnya siapa? Wa yastatibuhu waliul amri. Waliul amr dalam hal ini yang na'am berhukum kepada syariat Allah harus wajib untuk meminta dia untuk bertaubat rujuk. Tapi ini berkaitan dengan penegakan hukum yang terkonsekuensikan dari perbuatan dia. Karena perbuatan dia syirik akbar, konsekuensi hukumnya apa? Al-qatl. Konsekuensi hukumnya dibunuh. Tapi bahasan ini bukan berkaitan dengan apakah kesyirikan itu tegak atau tidak pada dirinya. Kesyirikan telah tegak. Seukuran dengan dia terjatuh dalam kesyirikan akbar, tetap hukum kesyirikan padanya. Karena sifat itu ada pada zatnya. Nah, sifat itu ada pada pelakunya. Maka dia syirik akbar. Divonis. Karena ini hukumnya Allah. Tidak dikembalikan kepada waliul amr. Tidak dikembalikan kepada individu dari makhluk. Karena hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kekufuran, kesyirikan, ini hukum Allah. Selama
perbuatan itu tetap, dalil atas kekufurannya itu tetap tegak, khalas, maka jatuhlah hukum meskipun belum ada di sana fatwa dari alim atau keputusan dari pengadilan syariat. Naam, kekufuran telah jatuh. Hanya saja berkaitan dengan konsekuensi penetapan hukum yang terkonsekuensikan dari kekufuran itu, yaitu dibunuh, dihukum mati. Ini berkaitan dikembalikan kepada istitabah, diminta untuk bertaubat terlebih dahulu. Jadi makna iqamatul hujjah yaitu dalam rangka agar dia rujuk kembali kepada Islam. Fa in taba wa illa wajaba qatluhu ala syirkihi billah. Kalau dia taubat, walhamdulillah. Nah, berarti dia masuk kembali kepada Islam dengan dia meninggalkan kesyirikan dan dia bersyahadat kembali kepada Islam. Kalau tidak mau, khalas, maka wajib untuk membunuhnya, menegakkan vonis hukuman mati, dan ini ranahnya penguasa wilayah, dalam hal ini waliul amr. Jika waliul amr tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sudah mereka yang akan tanggung jawab konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai rakyat, bukan ranah kita untuk merambah atau menjamah tentang permasalahan tersebut. Urusannya kembali kepada waliul amr, mereka yang bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan pribadi kita yang tidak bisa diintervensi siapapun, meyakini kufurnya pelaku kekafiran, meyakini musyriknya pelaku kesyirikan, ini tidak bisa diganggu gugat. Berkaitan dengan hak pribadi kita, ada fulan kafir, Anda nggak mau sholat di belakangnya, Anda tidak mau memakan sesembelihannya, ada hak asasi setiap individu kaum muslimin. Naam, tidak bisa diganggu gugat. Ini masalah i'tiqadiyah, berkaitan dengan i'tiqadnya seorang hamba. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, maka bunuh dia. Wallahu ba'atha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati ila Allah wa jihadil musyrikin. Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada Allah, menyeru syariat Allah, bukan sekedar menyeru saja, dan jihad, menegakkan perjuangan jihad melawan orang-orang musyrik, bukan melegalkan mereka, ditegakkan hujjah kepada mereka, diseru untuk masuk kepada Islam. Dan jihad tetap tegak sampai terbenamnya matahari dari arah terbitnya. Jika di sana ada kekuatan komando terpusat dikoordinasi oleh waliul amr, dan wajib bagi waliul amr kaum muslimin untuk menegakkan ini, karena jihad itu tetap tegak sampai akhir zaman. Dan ini konsekuensi seruan kepada at-tauhid. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ayat Allah tidak mansukh. Naam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Naam, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tegak sampai hari kiamat nanti. Fa idza kana ar-rajulu bainal muslimin wa fi biladil muslimin aw baina qaumin balaghahum al-Qur'an wa sunnah. Apabila seseorang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, di negeri kaum muslimin, atau di tengah-tengah kaum yang telah sampai pada mereka Al-Qur'an dan sunnah. Apa bedanya? Seseorang tinggal di antara kaum muslimin atau dan tinggal di negeri kaum muslimin. Beda enggak? Mas Ari. Seseorang tinggal di tengah kaum muslimin atau di negeri kaum muslimin. Beda enggak? Beda. Yang satu negaranya belum tentu muslim. Yang satu dia tinggal di antara kaum muslimin, kanan kirinya, depan belakang semuanya kaum muslimin, masjid semuanya di sekitar dia, bainal muslimin. Yang kedua, dia tinggal di bilad al-muslimin, negerinya kaum muslimin, cuman dia tinggal di perkampungan non-muslim misalkan. Dia tinggal di pulau yang mayoritasnya kaum kufar misalkan, tapi dia bilad al-muslimin.
au baina qaumin balaghahum al-Qur'an wa sunnah, atau dia tinggal di suatu kaum yang telah sampai Al-Qur'an dan sunnah kepada mereka. Beda enggak? Beda, lebih umum lagi. Dia tinggal di suatu kaum yang Al-Qur'an dan sunnah telah merambah, telah menjangkau wilayah kaum tersebut. 3 keadaan ini. Thumma tasahala wastamarra ala ma huwa alaihi fa innahu yuhkamu alaihi bisyirki. Kemudian orang yang tinggal dalam situasi dan kondisi 3 keadaan yang telah disebutkan, ima dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, atau tinggal di negeri kaum muslimin hanya saja, naam, dia tinggalnya di komplek wilayahnya kaum kufar, atau dia tinggal di wilayahnya kaum kufar hanya saja Al-Quran dan Sunnah telah masuk menjangkau wilayah tersebut. Yang seperti ini, naam, kalau dia bermudah-mudahan, nggak mau cari tahu, nggak mau berupaya, dan dia tetap dalam apa yang dia berada di atasnya berupa kesyirikan, naam, yuhkamu alaihi bisyirki, maka dihukumi, divonis mubasyaratan, naam, dengan kesyirikan. Hukum Allah Subhanahu wa taala. Idza kana yad'ul amwat, kalau dia termasuk orang-orang yang meminta-minta kepada mayat, berdoa meminta hajatnya kepada mayat-mayat, au yastaghitsu bil amwat, atau beristighatsah kepada mayat-mayat, wa yanzuru lahum, atau bernazar untuk mayat-mayat tadi, mau wali kah, mau orang soleh kah, naam, au bil jinni, atau dia, naam, meminta keselamatan bagi rumahnya, bagi keluarganya, bagi usahanya dari gangguan jin setempat atau penguasa makhluk halus penunggu tempat tersebut. Naam, au bil malaikah, atau kepada malaikat kah, au bil anbiya, atau dengan para nabi. Yaqul, misalkan dia mengatakan, ya sayyidi fulan, wahai sayyid fulan, wali fulan, sunan fulan, gus fulan, kiai fulan, habib fulan, apapun namanya. Au ya nabi Allahi fulan, atau dia mengatakan, wahai nabi Allah fulan, ighfirli, masa dia minta maghfirah kepada makhluk. Naam, wa anjini minan nar, selamatkan aku dari neraka. Ini kan perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Rabbul Alamin. Au aghithni, au ashfi, naam, maridi, dia beristighatsah, dia meminta kesembuhan. Au rudda ghaibi, kembalikan barang hilangku. Kehilangan motor, dia perginya ke dukun, wal iyadu billah, ke orang pintar, ke apalah. Naam, au ana fi jiwarik, au ana fi hasbik, atau aku berada di sekelilingmu, dalam liputanmu, dalam kecukupanmu. Yaqulu hadza limayyit aw li jin aw lil malaikah aw li ghairihim. Dia mengatakan yang demikian kepada mayat, kepada jin, atau kepada malaikat, atau yang selain daripada itu. Ini contoh dipaparkan oleh Syekh menunjukkan bahwasanya seperti itulah apa yang ada di fakta di lapangan, fakta di alam nyata. Ya, adfit jawalak, dimatikan. Berarti ini permasalahan yang fakta di lapangan memang seperti itu. Masuk kabar kepada Syekh, Syekh ditanya, Syekh kasus begini, seperti apa konsepnya? Begini. Atau dia mantan pelaku, kemudian bertaubat, dia menyampaikan bagaimana sih kita ini dahulu. Nah, ini kan praktek-praktek yang nyata, dan ini pun terjadi di sekeliling kita, pada masyarakat kita. Hada minasyirkil akbar, yang demikian termasuk kesyirikan akbar. Kenapa? Li'anna Allah yaqulu subhanahu fala tad'u ma'allahi ahada. Karena Allah berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu berdoa, beribadah bersama dengan ibadah kamu kepada Allah, doa kamu kepada Allah, kamu juga berdoa kepada selainnya. Ahada nakira dalam tekstual nahi, berfaedah umum, siapa saja. Wa yaqulu subhanahu wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih. Siapa saja yang berdoa, beribadah bersama dengan Allah, maknanya dia beribadah kepada Allah. Nah, dia ibadahi ilahan akhar, sesembahan yang lain. Ilah dalam bahasa Arab itu adalah ma yutawassalu bihi ilal matlub. Segala apa yang menjadi wasilah, diambil sebagai wasilah untuk sampai kepada apa yang diharapkan dan dituntut. Ini namanya ilah. Makanya mereka tidak asing dengan makna ini. Ketika dikatakan, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Banu Israil itu orang apa?
Banu Israel itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji sebagai orang yang paling cerdas, memiliki keutamaan melebihi keutamaan seluruh makhluk di masanya. Naam. Tidak mungkin mereka mengatakan ya Musa ij'alana ilahan kama lahum alihah. Setelah lolos dari kejaran Firaun, laut tampak terbelah di hadapan mereka. Dengan mata kepala mereka, mereka saksikan mukjizatnya Musa. Naam. Dan mereka tahu bahwa Musa adalah nabi. Mereka tahu bahwa Musa adalah manusia biasa. Keumumannya manusia, buang hajat juga. Naam. Manusiawi. Tahu bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam makhluk. Kalau ilah itu bermakna khaliq, apakah ma'qul dalam perhitungan akalnya Yahudi yang mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, kemudian meminta kepada Musa, wahai Musa, buatkan bagi kami sang pencipta. Orang Musa saja diciptakan. Ya makhluk ij'al lana khaliqan. Mungkin enggak? Enggak mungkin, la yutasawwar. Wahai Musa, jadikan bagi kami al-khaliq kama lahum aliyah, sebagaimana mereka memiliki khaliqun. Itu kalau mau ditafsirkan bahwa ilah adalah al-khaliq, kan mereka mengatakan la ilaha illallah, la khaliq illallah, tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Padahal makna ilah itu maknanya dipahami oleh orang-orang Arab dan orang-orang terdahulu pun maknanya adalah ma yutawassalu bihi ilal matlub. Segala sesuatu yang diambil, dijadikan sebagai wasilah untuk sampai kepada apa yang mereka tuju. Makanya berhala mereka itu ilah, pohon yang mereka agungkan ilah, wali-wali yang mereka kultuskan ilah. Kenapa? Karena mereka ini yutawassalu bihi ilah al-matlub, apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa atau syafaat. Nah, makanya dikatakan ketika Nabi SAW menyeru kaumnya, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah maka kamu akan beruntung, sukses. Apa yang mereka katakan? Aja'alal alihata ilahan wahida. Mereka ingkar. Nah, apakah ilah-ilah ini akan dijadikan ilah yang satu saja? Nah, mereka tidak terima konsepnya. Padahal di ayat-ayat yang lain banyak Allah tegaskan bahwasanya musyrikun Arab itu mengikrarkan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, apakah ada kontradiksi berarti kalau ilah mau ditafsirkan sebagai al-khaliq? Padahal mereka ditanya qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Mereka jawab apa di akhirnya? Fasayaqulun Allah. Maka mereka pasti mengatakan Allah. Lah terus kenapa kalau misalkan ilah itu bermakna khaliq, mereka disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka enggak mau? Karena mereka paham bahwa la ilaha illallah itu bukan la khaliq illallah, begitu. Nah, jadi makna ilah itu adalah ma yutawassalu bihi ilal matlub. Makanya mereka beribadah kepada perantara-perantara tersebut untuk bisa sampai kepada al-matlub, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahasan ini segamblang-gamblang bahasan di dalam Al-Qur'an. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Lihat, Allah tegaskan konsekuensi mereka yang berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan doa mereka kepada Allah juga, hukumannya Allah namakan mereka dengan orang-orang kafir. Wa yaqulu jalla wa ala dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allah sadarkan, lihat bagaimana banyak sekali narasi dan tekstual yang polanya bermacam-macam. Yang demikian itulah Allah Rabb kalian. Lahul mulk, baginya lah kerajaan langit dan bumi. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang kalian beribadah kepadanya, kalian berdoa kepadanya itu selain Allah itu tadi, tidak memiliki sesuatu yang paling remeh sedikit pun. Naam. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa pun, mereka itu tidak akan mendengar doa kalian. Kalau ditakdirkan, misalkan anggaplah Allah beri mereka kekuatan untuk mendengar, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka pun mendengar, mereka tidak mampu untuk mengijabahi kalian, permintaan kalian. Naam. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kelak mereka nanti di hari kiamat akan kufur kepada kesyirikan kalian, berlepas diri. Na'am, wala yunabbi'ukum mithlu khabir.
Syahidnya, bagaimana di sini dijelaskan bahwasanya berdoa kepada selain Allah ini perkara yang muhkam, perkara yang gamblang di dalam Al-Qur'an, tidak samar. Wa yaqulu 'anil musyrikina wa hum juhal, dan Allah juga berkata tentang musyrikin dalam keadaan mereka itu jahil loh. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syuha'una 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah perkara yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan maupun manfaat. Kemudian mereka beralasan mereka hanya pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Kemudian Allah katakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, Allah sucikan dirinya sendiri dari perbuatan mereka dan dinamakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan kesyirikan. Wa yaqulu jalla wa ala anhum, kan mereka jahil di sini. Mereka jahil dalam keadaan mereka apa? Menyangka bahwasanya perbuatan mereka meminta syafaat kepada selain Allah tadi dalam rangka untuk agar bisa diampuni oleh Allah atau yang semakna dengan itu. Tapi tidak Allah beri sedikit pun dispensasi padanya. Allah katakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wa yaqulu jalla wa ala anhum walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kan jahil. Jahil kenapa kok dikatakan jahil? Karena mereka menginginkan dengan itu untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan mereka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini kan hasr dia. Termasuk lafaz-lafaz hasr. Kami tidak beribadah kepada perantara-perantara tersebut kecuali untuk satu tujuan, yaitu agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Naam. Di atas apa mereka yang demikian? Kejahilan. Dzan bahwasanya yang demikian itulah amalan yang benar. Naam. Bukan mereka enggak mau beribadah kepada Allah, mereka justru beribadah kepada Allah. Wa qala subhanahu innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Di akhir dari ayat tersebut Allah katakan bahwa apa yang mereka dakwakan itu dusta. Dusta kenapa? Karena mereka mengada-ngadakan dari diri mereka sendiri. Dan dengan sebab perbuatan itu mereka kufar. Fasammahum kadzabatan biza'mihim. Allah namakan mereka kadzabah, para pendusta. Biza'mihim, atas persangkaan mereka. Anna asnamahum tuqarribuhum ilallahi zulfa. Persangkaan mereka, salah sangkanya mereka. Ada syubhat enggak di sini? Ada syubhat tidak? Hah? Ada syubhat. Ada syubhat. Kalau tidak ada syubhat, pasti mereka langsung akan berdoa kepada Allah, karena enggak ada khilaf kalau Allah itu adalah zat yang dimintai dan yang diibadahi. Hanya saja syubhat di sana, kita ini orang-orang pendosa, kita orang-orang yang penuh celah. Naam. Maka dari itu kita butuh adanya wasilah, perantara. Syubhat. Tidaklah setiap kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan pasti ada sedikit atau banyak dari suatu syubhat. Tapi syubhat ada yang ma'dzur, ada yang tidak diberi udzur padanya. Kalau semua berdalil padanya ada syubhat, kalau gitu tidak akan pernah ada kesyirikan. Semua akan mengatakan syubhat. Tidak akan pernah ada kebid'ahan. Kenapa? Padanya ada syubhat. Naam. Jawabannya, tidaklah setiap kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan pasti di situ ada syubhat. Tapi di sana ada syubhat yang tidak diterima sedikit pun dalih atau permintaan udzur padanya. Dan dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala jelas dalam permasalahan yang demikian. Allah namakan mereka sebagai para pendusta atas dugaan dan prasangka mereka tersebut. Wasammahum kafaratan. Allah namakan mereka juga dengan kafarah. Kafarah ini jama' atau mufrad? Syahr. Mufrad. Antum ya Rahmat? Mufrad. Baik. Nah, durus lughahnya kenapa enggak dipelajari itu loh, durus lughahnya? Kan sudah dibahas di durus lughah kan? Hah? Ya ini kan praktek sekarang. Tolabah. Ya kan? Apa lagi di durus lughah kemarin? Ada kok tolabah, fasaqah, kafarah. Baik.
Wa sammahum kafaratan bi'ibadatihim iyyaha. Allah namakan mereka sebagai orang-orang kafir. Ba-nya ba apa ini? Sababiyah, dengan sebab peribadatan mereka kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Wa syirkihim iyyaha, dan disebabkan juga karena kesyirikan mereka kepadanya. As-su'alu tsani, soal yang kedua. Hal yu'dharu 'ubbadul quburi bil jahl raghima wujud du'atit tauhid bainahum? Apakah diberi uzur para penghamba kuburan atas kejahilan mereka bersamaan dengan didapatinya para dai tauhid di tengah-tengah mereka? Di sana ada sebagian pernyataan yang menyatakan bahwasanya penegakan hujjah itu tidak cukup dengan Al-Qur'an. Harus dipaparkan oleh seorang alim yang mu'tabar, seorang alim yang mumpuni. Kalau sudah ada orang alim yang mumpuni menegakkan hujjah, mengajak diskusi, menjelaskan kepada dia, menyebutkan dalil-dalilnya, dia masih belum paham, maka tidak bisa ditegakkan padanya hukum atas kesyirikan yang dia lakukannya. Kenapa? Katanya dipersyaratkan orang yang dihujjai harus paham terhadap hujjah. Nggak cukup di situ, tahapan berikutnya, kalau mereka paham hujjah, harus dipersyaratkan sang da'i adalah sosok yang bisa diterima oleh orang yang dihujahi. Kalau sang da'i tidak mendapat kredibilitas thiqah di sisi orang yang dihujahi, meskipun hujah itu sampai dan bisa dipahami, maka hujah belum tegak. Misalkan, kita menegakkan hujah kepada kuburiyun, mereka langsung skeptis. Kalian Wahabi. Berarti kita tidak memiliki kethiqahan di sisi mereka. Jadi bagaimanapun hujah dipaparkan, dijelaskan kepada mereka, tetap tidak bisa tegak. Karena sosok kredibilitas orang yang menegakkan hujah itu tidak makbul di sisi mereka. Ada muskil kalau begitu, para nabi sendiri tidak dapat kethiqahan di sisi kaumnya. Tuduh sahirun kadzab, majnun. Kalau begitu ya berarti kaumnya nabi semua yang tidak beriman kepada para nabi tidak tegak hujah kepada mereka. Jika dipersyaratkan untuk menegakkan hujah itu, setelah penegakan hujah dan pemahaman terhadap hujah, dipersyaratkan da'inya harus diterima dengan lapang dada. Dan ini kan muskilah. Di hadapan kita ada dalil-dalil yang sifatnya konkret dan valid. Ditunjang juga fatwa dari para a'immatul kibar. Maka keselamatan adalah dengan berpijak dan berpegang di atas jalannya mereka, yang berpijak di atas zahir dalil-dalil yang ada, tanpa takalluf, tanpa memberat-beratkan diri. Al-jawab, jawaban dari Syekh, taqaddama annahum la yu'dzaruna. Telah berlalu bahasan mereka tidak diberi udzur. Bal yajibu alaihim an yatlubul ilmah. Bahkan yang wajib atas mereka itu, mereka harusnya menuntut ilmu. Karena pertanyaannya dijelaskan, di tengah-tengah mereka tersebar para dai yang menebarkan tauhid. Wa an yatabassaru wa an yatafaqahu fid din, hendaknya mereka mencari pemahaman dan kefaqihan dalam masalah agamanya. Kalau dia menisbatkan kepada Islam dan dia orang Islam, kan dia harus tahu kan paling setidaknya apa sih itu Islam. Sedikit sajalah, dasarnya saja, standar minimalnya dia harus tahu, harus tergerak ingin tahu. Wa yas'alu amma ashkala alaihim, dia bertanya tentang apa yang muskil, yang rumit di sisi dia. Hadzal wajibu alaihim, ini yang wajib atas mereka, wajib aini. Wajib itu salah satu pendefinisiannya dari sisi tsamarah disebutkan oleh para fuqaha, yaitu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu, wujuban aini, yang di sini wajib aini. Diberi pahala orang yang melakukannya dan dihukum orang yang meninggalkannya. Yu'aqab, kaifa yu'dzar? Yu'aqab. Kalau dia dikatakan diberi uzur, maksudnya bagaimana diberi uzur? Berarti dia tidak musyrik. Atau misalkan ya sudah berarti tidak dosa. Dosa atau tidak? Di sisi mereka? Sisi mereka tidak. Tidak, orang berbuat kesyirikan enggak dosa? Sisi mereka siapa dosa? Mereka ahlul irja. Berbuat kesyirikan dosa. Dosa. Taib. Katanya mereka diberi uzur. Lah atas apa dosa itu ditetapkan, orang mereka jahil kok enggak tahu?
Kenapa dikatakan mereka berdosa kalau mereka ma'dzur? Kontradiksi. Mereka ma'dzur dari sisi hukum syirik, tapi nggak ma'dzur dari sisi tetapnya dosa. Ada muskilah, kontradiksi. Makanya dikatakan oleh para ulama, bid'ah itu, kebid'ahan itu min sya'niha at-tanaqud. Bid'ah itu salah satu dari cirinya pasti kontradiksi dia. Naam. Disebutkan di sini, hadal wajibu alaihim, wajib atas mereka, wajib aini. Ya kalau wajib berarti kalau dia tinggalkan yu'aqab. Idza sakatu wastamarru ala ibadatil amwati wal asjar awil ahjar awil anbiya awil malaika awil jin saru kufaran bidzalik. Kalau dia tetap diam, acuh tak acuh, masa bodoh, tetap dalam penghambaannya kepada mayat-mayat, pohon-pohon, batu-batu, para nabi, malaikat dan jin, jadilah mereka kufaran bidzalik. Kufar mereka terhadap yang demikian itu. Dengan sebab yang demikian itu, yaitu kesyirikan. Fi du'aihim iyahum, yaitu dari praktek-praktek doa mereka kepada sosok-sosok yang mereka ibadahi tadi. Naam, wa talabihi minhum syafa'ah au syifa'al marid, dan disebabkan karena mereka meminta syafaat, meminta kesembuhan. Naam, au raddil ghaibi au ma asbaha dzalik, atau mereka meminta untuk dikembalikan barang mereka yang hilang atau yang selain daripada itu. Saru kufaran bidzalika. Naam, hada huwal asal, hukum asal. Naam, tegak pada mereka hujjah. As-su'alu tsalits, pertanyaan yang ketiga, hal tasihhu sholatu khalfa man urifa bidu'ai ghairillah? Wa ma hukmu man yusalli khalfahu? Pertanyaannya yang lain lagi. Kan disebutkan di awal bahwa saya sebagian mereka para hufaz, sebagian mereka para aimatul masajid. Nah, bercabang dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, dikatakan apakah sah salat di belakang mereka yang diketahui dengan syarat urifa laisa bidzan, diketahui bahwa mereka mempraktekkan berdoa kepada selain Allah. Lihat mereka, amalan-amalan mereka ma'ruf. Nah, amalan-amalan mereka ma'ruf. Biasanya sepaket sudah, kalau sudah terjatuh dalam itu sudah nggak bisa nggak bisa diharapkan untuk dia selamat dari perkara-perkara yang sejenisnya. Naam. Disebutkan man shalla khalfa man yusyriku billahi la tasihhu salatuhu. Siapa yang salat di belakang orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, orang yang salat itu kira-kira siapa? Yang menisbatkan kepada Islam kan bahasannya di sini. Tidak boleh salat di belakang orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Karena dia posisinya menjadi imam, ini kita sebagai makmum. Kenapa la tasihhu salatuhu? Enggak sah salat di belakang dia. Ma jama yad'u ghairallah, selama dia diketahui beribadah kepada selain Allah. Naam. Kalau kita tahu, ya sudah, cari, jangan salat di belakang dia. Naam. Atau kita tahu bahwasanya bidhannir rajih, naam, min babil ihtiyat, tidak memvonisnya karena kita tidak tahu hakikatnya, tapi dalam bab ihtiyat, berjaga-jaga, karena yang kita tahu dari urf, kebanyakan mereka yang melakukan seperti itu, kebid'ahan-kebid'ahan yang sepaket dengan itu biasanya terjatuh dalam praktek-praktek pengagungan kepada kuburan. Ya kita cari ihtiyat, tidak bermudah-mudahan kita padanya. Jika di sana ada masjid yang ada di atas sunnah, naam, ya kita lebih memilih untuk sholat di belakang mereka. Wa yastaghitsu bi ghairillah, beristighatsah kepada selain Allah, atau yanzur li ghairillah, bernazar untuk selain Allah, la yusalla khalfahu 'inda ahli ilm. Tidak boleh salat di belakangnya di sisi ahli ilmu. Berbeda dengan ahli al-jahl. Mereka yang mengatakan boleh, maka mereka bukan ahli ilm. Adapun ahlul ilm mengatakan tidak boleh salat di belakang mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini fatwanya ahlul ilm. La yusalla khalfal kafir. Tidak boleh salat di belakang orang yang kafir. Lalu bagaimana orang kafir menjadi imam? Bisa enggak? Bisa tidak? Fil waqi'. Dalam kenyataannya ada kan, berarti tidak sah salat di belakang orang yang kafir. Berarti di sana ada orang yang salat dalam keadaan dia menjadi imam, statusnya dia kafir. Apa sebabnya? Karena terjatuh dalam kekufuran. Naam. Wala tasihhu salatu khalfal kafir. Enggak sah salat di belakang orang yang kafir. Ini jelas gamblang, karena permasalahannya dasar wadih. Jangan kita
terbawa perasaan dengan madzahir, karena yang menjadi tolak ukur adalah hakikatnya. Orang menyembah arwah, menyembah selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, waktunya salat, waktunya lebaran, maka dia muslim. Katanya dokter dalam bidang akidah ini, yang katanya mengajar di Masjid Nabawi. Dia muslim. Kif? Kenapa? Karena telah tetap keislaman darinya. Maka tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan yang yakin. Dia bangun keyakinan Islamnya di atas apa? Zahir. Kenapa? Karena dia bilang waktunya salat, waktunya lebaran kan berarti di atas zahir. Tapi waktunya kesyirikan, kenapa dia tidak hukumi apa yang dilakukan berupa kesyirikan yang zahir itu sebagai sesuatu yang yakin? Ini kontradiksi, tanakut yang hebat, yang jelas. Maka jangan tergetar, jangan kita terlena dengan gelaran, terlena dengan keviralan. Kalau pakarnya dalam akidah dan tauhid seperti ini, terus yang lain kayak gimana nanti? Itu lagi masih ada lagi yang tanya, boleh nggak mengambil ilmu dari orang seperti dia? Ada, Gif. Innamal khilafu fil fasiq, amal kafir fala. Khilaf dalam permasalahan boleh tidak sholat di belakang seorang imam yang fasik. Ini ada khilaf di kalangan para fuqaha. Sebagian mengatakan tidak boleh. Sebagian merinci, sebagian membolehkan. Ini fasik loh, berarti dunal kufur. Misalkan, apa hukumnya sholat di belakang seorang yang mencukur lihyahnya, mencukur jenggotnya? Ini fasik. Syekh Al-Utsaimin tidak boleh orang seperti ini jadikan imam. Orang merokok, fasik. Khilaf di antara para fuqaha. Adapun orang yang kafir, enggak ada khilaf padanya, tidak boleh sholat di belakangnya. Kita selesaikan satu pertanyaan lagi. Pertanyaan yang berikutnya, minal Qahirah. Pertanyaan datang dari Kairo. Kairo negeri muslimin atau bukan? Negeri muslimin, kaum muslimin di sana banyak. Syiar-syiar Islam tegak, adzan berkumandang. Negerinya kaum muslimin, bermakna kaum muslimin banyak di sana. Yas'al wa yaqul, seseorang dari Kairo bertanya dan berkata, hal yu'dzarul insanu bijahlih? Apakah seseorang diberi udzur dispensasi atas ketidaktahuan dia? Mathalan, contohnya, rajulun zara qubural awliya. Ada seseorang menziarahi kuburannya para wali, biniyati tabarruki bihim, dengan niat untuk mencari keberkahan pada mereka. Ma'annahu la ya'lamu anna dhalikal fi'la minasyirkil akbar. Lihat, sifatnya bagaimana? Bersamaan dengan itu dia tidak mengetahui bahwasanya perbuatan itu adalah kesyirikan yang besar. Jahil atau tidak? Jahil. Jahil kalau itu adalah syirik akbar. Ma'a bayani wa tawdihil adillah minal kitabi wa sunnah. Maksudnya di sini penanya meminta penjelasan dan dalil dari Alkitab dan Sunnah bagaimana hukum orang yang demikian. Fajazakumullahu khairal jawab, katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Umurul aqidati allati tata'allaqu bit tauhid wa syirki la yu'daru fiha bil jahli wa huwa bainal muslimin. Permasalahan-permasalahan akidah yang berkaitan dengan tauhid, masalah tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah dan kesyirikan, la yu'daru fiha bil jahl, tidak diberi uzur padanya bil jahli, atas ketidaktahuannya. Wa huwa bainal muslimin, dalam keadaan dia tinggal di antara kaum muslimin. Wa yasma'ul qur'ana wal ahaditha, dia dengar Al-Qur'an dan hadis-hadis. Wa yastati'u an yas'ala, mungkin bagi dia untuk bertanya dengan berbagai macam wasilah yang ada. SMS kah, telepon kah, dengan internet kah, kirim email kah, searching kah, googling kah. Ma yu'daru bi da'watil qubur, tidak diberi uzur atas tindakan dia berdoa kepada kuburan. Wal istighatha bil amwat wa ashbah dzalik, beristighatsah kepada mayit-mayit dan yang selain daripada itu. Bal yajibu alaihi an yata'allam, wajib bahkan atasnya untuk bertanya, untuk belajar. Wa an yatafaqqaha, dan wajib bagi dia untuk bertafaqquh fid din. Wa laisa lahu an yatasahala fi hadzal amr, tidak ada hak sedikit pun baginya untuk bermudah-mudahan dalam urusan ini, karena dia fundamental dalam kehidupan manusia. Wa qad sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu an yastaghfira li ummihi wa hiya matat fil jahiliyah. Bagaimana sementara Nabi sendiri itu meminta
kepada Rabb-nya untuk memintakan ampun bagi ibunya. Wa hiya matat fil jahiliyah. Dalam keadaan ibunya meninggal di era jahiliyah. Belum tegak padanya dakwah, belum datang Rasul menjelaskan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak. Apa katanya mereka? Ketika menghadapi semisal ini, mereka akan mengatakan apa? Hujjah telah tegak kepada ahlul jahiliyah. Kenapa? Karena pada mereka ada syariat Nabi Ibrahim, sisa-sisa peninggalan syariat Nabi Ibrahim. Maka hujjah telah tegak dengan masa yang jeda yang sangat-sangat panjang dan jauh. Tidak ada kitab, tidak ada Rasul dan Nabi. Plus ditambah akses di masa itu benar-benar sulit. Tidak terbayangkan akses di masa itu, jelas jauh berbeda dengan masa sekarang. Naam. Walaupun dengan keadaan yang demikian, tegak hujjah. Kesyirikan yang ada pada mereka membuat mereka ditetapkan sebagai pelaku kesyirikan, musyrik, kafir. Nah, ironisnya kemudian mereka memutlakkan penggeneralisiran udzur bil jahl ini di masa yang sekarang ini. Di masa di mana telah disempurnakannya agama, disempurnakan syariat, ditutupnya kenabian final sampai tegaknya hari kiamat nanti, diturunkannya Al-Qur'an, plus jeda yang tidak terlalu panjang. Nah, tapi bersamaan dengan itu mutlak segala sesuatu kekufuran, kesyirikan itu maka ma'dzur pelakunya. Jadi propaganda mereka ini tampak jelas batilnya. Wa hiya matat fil jahiliyah falam yu'dzan lah. Allah tidak memberikan izin, tidak diberi izin beliau. Wa qala inna abi wa abaka finnar. Beliau juga mengatakan bapakku dan bapakmu di neraka. Lamma sa'alahu rajulun an abih. Ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang bapaknya, qala inna abi wa abaka finnar. Beliau mengatakan bapakku dan bapakmu di neraka. Wa qad mata fil jahiliyah. Ini yang mau ditegaskan Syekh. Dalam keadaan bapaknya telah meninggal di era jahiliyah. Lantas bagaimana dengan mereka yang melakukan kesyirikan dan kekufuran di tengah kaum muslimin dan Al-Qur'an itu di antara mereka? Ini yang mau ditegaskan oleh Syekh bin Baz. Qala jam'un min ahli al-ilm. Telah berkata beberapa kalangan dari ahlul ilm, innama dzalika li'annahuma mata ala ilmin bi syariati Ibrahim. Sebagian ahlul ilmi berusaha menundukkan kenapa kok tidak diberi udzur bapak dan ibunya Nabi. Naam, katanya karena mereka berdua mati di atas pengetahuan terhadap syariat Nabi Ibrahim. Bersamaan dengan panjangnya apa? Masa fatrah. Naam, terputusnya kenabian, terputusnya risalah. Dikatakan mereka tahu dengan syariat Nabi Ibrahim. Sulitnya akses terhadap ilmu di masa itu. Wa syariat Ibrahim an-nahyu 'ani syirki. Kemudian dikatakan mereka tahu tentang syariat Ibrahim. Dan syariatnya Ibrahim itu apa? Inti dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya selalu melulu tentang tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Dikatakan fala'alla ummahu balaghaha dzalik. Barangkali ibu beliau telah sampai padanya hujjah syariat Nabi Ibrahim. Falihada nuhiya 'anil istighfari laha. Makanya beliau dilarang, Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk beristighfar untuk ibunya. Kemudian dicarikan lagi alasan wala alla abahu balaghahu dzalik. Atau bisa jadi jangan-jangan barangkali bapak beliau itu telah sampai padanya syariatnya Nabi Ibrahim. Falihada qala inna abi wa abaka finnar. Maka dari itu Nabi mengatakan sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Mereka menundukkannya seperti itu. Dijawab sama Syekh Ibn Baz, fa idza kana abuhu sallallahu alaihi wasallam wa ummuhu lam yu'dara wa huma fi halil jahiliyah, fa kaifa billadhi bainal muslimina wa indahul ulama wa yasma'ul qur'ana wa yasma'ul ahadits. Nah, kalau bapak dan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberi udzur, padahal keduanya hidup di era jahiliyah, terputus kenabian, terputus risalah, sulitnya akses. Nah, bagaimana kemudian bisa dikatakan diberi udzur orang yang tinggal di antara kaum muslimin, di tengah-tengah ulama, karena di Mesir juga banyak ulama, banyak ahli ilm. Di Mesir juga ada orang-orang yang mengerti Al-Qur'an, mereka juga orang Arab. Bagaimana bisa dikatakan mendapatkan udzur mereka yang tinggal di antara kaum muslimin dan di sisi mereka ada ulama, mendengarkan Al-Qur'an dan mendengar ahadits. Kesimpulannya di akhir ini falhasilu, maka hasilnya kesimpulan atas bahasan ini semua, anna haula'il ladina ya'qufuna 'alal qubur,
wa yastaghitsuna bil amwat ghairu ma'dzurin. Hasilnya mereka yang beriktikaf, bersemedi di kuburan-kuburan, beristighatsah kepada mayit-mayit, itu mereka tidak mendapat uzur. Bal yajibu alaihim an yatafaqqahu fid din. Bahkan yang wajib atas mereka untuk mereka bertafaqquh fid din, taubat dari kesyirikan, masuk Islam dan bertafaqquh fid din. Wa an yas'alu ahlal ilm, bertanya kepada ahlul ilm. Wa alla yabqau ala halihim asayyi'ah, dan jangan mereka biarkan diri mereka untuk tetap dalam keadaan yang jelek tersebut. Naam. Wal ayatu ta'ummuhum wal ahadits. Dalam keadaan ayat-ayat dan hadis-hadis itu ta'ummuhum, ay meliputi mereka, ada di sekitar mereka, mencakup mereka semua, bisa mereka akses. Jadi ini kesimpulan dari bahasan pada malam hari ini. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pekan depan باذنillah taala. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.